Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musab Satrio Eskom, peserta Latsar CPNS Golongan 3, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, tahun angkatan 2022, gelombang 2, kelompok 3, nomor absen 21. Saya berasal dari Satgas Pusinfo Bainsrahan Kemlu. Berikut, visi Kementerian Pertahanan, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Kementerian Pertahanan mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Bainsrahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan instalasi strategis, pertahanan siber, dan informasi pertahanan. Berikut adalah 5 fungsi dari Satker Bainsrahan. Berikut adalah struktur organisasi di Bainsrahan. Di paling atas ada Kabainsrahan, kemudian ada sekretariat. Bainsrahan membawahi 3 pus, yaitu Pusan Cyber, Pus Infostrahan, dan Pus Kelola. Saya akan menjelaskan bagaimana saya bekerja di Satker Pusinfo Bainsrahan, lebih tepatnya di bidang dalam negeri. Saya bertugas untuk wilayah 3, yaitu Papua dan Maluku. Setiap harinya, saya selalu mencari berita-berita aktual yang berisikan tentang pertahanan, sosial, budaya, politik, dan hukum. Contoh, kita mencari berita tentang Papua. Pertama, kita search di Google Papua. Nanti kita memiliki standar, yaitu berita hanya boleh 2 hari ke belakang. Kedua, hanya mengambil berita dari website-website berita yang kredibel dan besar, contoh CNN, contoh lagi Kompas, seperti itu. Selain itu, berita itu harus utuh. Ada tanggalnya, tepatnya, siapa yang berbicara, substansinya apa. Setelah semua itu terpenuhi, kami langsung membuat laporan hariannya. Kami juga bekerja sama dengan BAIS TNI untuk mendapatkan berita-berita terbaru dan kredibel yang terjadi di daerah tersebut. Terima kasih. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Contoh salah menerapkan Smart ASN dalam bidang teknologi. Yang pertama, mudah menyebarluaskan informasi hoax. Kedua, sering melakukan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Teman-teman, info di rumah saya ditemukan babi ngepet 2 ekor. Asli, ini beneran babi ngepet, gede-gede lagi. Duit saya hilang mulu sebabnya di rumah. Hati-hati ya teman-temannya, saya lagi musim babi ngepet. Buat teman-teman semua gue bilangin, jangan mau temenan sama Franco, dia tuh orangnya nggak bener. Udah gendut, suka maling buff lagi. Masih mending buff musuh, buff gue lagi jungle diisengin. Dasar tolol Franco. Contoh yang benar menerapkan Smart ASN di bidang teknologi. Yang pertama, tidak mudah menyebarluaskan informasi hoax dengan cara menelusuri apakah informasi tersebut benar atau hoax. Yang kedua, tidak melakukan ujaran kebencian. Karena apa? Pertama, dapat menimbulkan konflik, teman-teman. Yang kedua, bisa menyebabkan orang itu stres dan meninggal. Baru-baru ini terjadi kasus bullying tentang anak SD itu sampai meninggal
Oleh sebab itu, kita sebagai smart ASN yang smart harus benar-benar mengerti etika teknologi. Oleh sebab itu, kita nanti menerapkan unsur-unsur tersebut di satker kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.